Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang sangat saya hormati, saya banggakan, baik yang ada di dalam ruangan ini mengikuti secara luring maupun mereka yang Anda sekalian yang berada di manapun berada yang mengikuti secara daring. Ya baik, pastilah kita, tidak pasti ya, tidak semua orang mengalami, tapi banyak kita juga mendengarkan keluhan-keluhan di mana jari tangannya menjadi kaku. Ya, jari tangannya kaku, namanya trigger finger. Jari tangannya begini, bisa jadi begini, nah, kaku. Digini kan bisa, dicengkramkan bisa, waktu mau dibuka ketinggalan satu. Pernah nggak mengalami? Ada, pernah belum ya? Bisa satu jari, bisa dua jari, bisa banyak jari. Next. Oke, saat berikutnya. Jadi kita mesti memahami dulu apa yang dimaksud dengan trigger finger. Trigger finger itu adalah sebenarnya proses peradangan di sendi-sendi jari kita. Jadi bisa kejadian itu bisa menimbulkan rasa nyeri maupun kaku dan nyeri. Dan kalau misalnya kadang-kadang kalau kita cobakan menekuknya, kemudian mengembalikannya, itu bisa sakit sekali. Dan itu seperti jarinya terkunci. Jari terkunci sehingga membutuhkan bantuan untuk melepaskannya. Dan ketika melepaskannya bisa sangat sakit. Nah, itu yang disebut sebagai trigger finger. Nah, waktu kita melepaskan jari ini, itu bisa menimbulkan bunyi klik. Dan itu seperti pelatuk pistol gitu ya, klak gitu ya. Maka namanya itu bisa namanya macam-macam. Trigger finger, bisa namanya jari kaku, bisa jari pelatuk pistol, bisa jari terjepit, jari-jari bentuk yang lain lah. Bisa kena satu jari, bisa kena lebih dari satu. Yang paling banyak itu adalah jari tengah, jari manis, sama jempol. Ya, mudah-mudahan yang belum ngalamin nggak usah ngalamin. Itu kurang enak soalnya. Kalau kita mau memegang sesuatu itu sulit. Jadi kita gini atau tinggal dia begini, didorong, gitu ya. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan trigger finger. Nah, next. Ini gambarnya, di gambar ini kelihatan itu memang gambarnya jari yang ketekuk, tapi ada gambar dalam isinya. Itu namanya tendon, yang seperti yang di dalam dia jari-jari 1, 2, 3 tadi itu ada tendon, dan tendon itu merupakan urat yang menghubungkan antara otot di tangan kita ke jari-jari kita sehingga jari bisa gerak. Tendon sor namanya, tendon depan. Nah, itu kelihatan ya contohnya dari jari yang mengalami terkunci. Oke, next. Di sini kita bisa melihat bahwa penyebabnya apa ya, menyebabkannya itu. Banyak orang masih bingung kenapa. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah peradangan. Jadi yang namanya sendi bisa mengalami radang atau yang disebut sebagai inflamasi gitu, radang. Nah, karena itu kita harus berusaha bagaimana mengatasi radang di tangan kita itu. Hal yang lain yang bisa terjadi adalah karena kondisi kesehatan. Misalnya yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus bisa mengalami jari terjepit, jari trigger finger. Juga penyakit tapuran pada sendi-sendi. Tapuran itu ya kita sebut sebagai osteoartritis ya. Sendi-sendinya dikaku. Jadi karena itu dia bisa menimbulkan gangguan seperti itu. Nah, next slide.
Itu gambar itu adalah gambar tangan dan dalam tadi juga dengan tendon. Tendon yang panjang ya, dari otot ujung otot lengan kita terus sampai ke jari-jari. Nah, kalau tendon itu membengkak mengalami peradangan, dia berjalan di dalam sebuah kayak sarung tendon sheet. Kalau tendonnya membengkak karena meradang karena proses penyakit, maka siapa sih dia terjepit. Kalau terjepit, maka gerakan dari tendon itu di dalam sarung tendonnya mengalami hambatan. Kadang-kadang timbul yang namanya nodul, benjolan. Sarung tendon juga bisa mengalami peradangan. Jadi karena itu akan terjadi kesulitan menggerakkan jari kita. Jari kita rasanya nggak enak, pegel, genggam paling banyak itu bisa sakit. Nah, itu penyebabnya. Nah, penyebab yang lain itu adalah kebiasaan menggunakan jari kita untuk mengangkat barang-barang yang berat. Jadi kalau ibu-ibu yang banyak belanja barang berat, borongan dari pasar pulang-pulang tiap hari begitu, itu bisa merangsang timbulnya peradangan di jari-jari. Yang kedua adalah jadi itu mesti dihindari, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan mesin yang menggetarkan tangan kita. Misalnya pekerjaan memotong rumput, ya jadi petani-petani dan sebagainya bisa kena kalau dia menggunakan alat-alat yang begitu menggetarkan jari-jarinya. Next slide. Ini adalah terkait dengan penyebab yang lain, yaitu serangan jari selalu berulang dengan waktu lama. Jadi orang yang mengetik terlalu lama, tangannya kan berulang-ulang mengetik jarinya, mesin tiknya. Atau orang yang sering main games di gadget, jempolnya beradu terus yang cepat. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya yang merokok kayak cangklong kan cepat mati, main korek api jempolnya hidupin korek api terus bentar bisa juga menimbulkan timbulan rangsangan. Jadi hal demikian itu merupakan penyebab daripada timbulnya peradangan di dalam jari-jari kita gitu. Nah, next, sekarang saya akan nyampaikan hanya tips saja yang sederhana yang bisa dilakukan dalam kita menghadapi gejala seperti itu. Ada yang bisa kita kerjakan di rumah, ada yang tidak harus ke dokter untuk mengatasinya. Bagaimana yang di rumah? Kalau keadaannya memang masih belum begitu parah, belum sampai kliknya itu sakit sekali dan sebagainya, sebaiknya kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah mengistirahatkan jari. Nah, sebelum diistirahatkan itu kita coba melakukan hal yang sederhana, mengompres tangan kita dengan air hangat, tapi bisa juga dengan air dingin, air es. Ini bikin bingung juga, es sama panas kan beda ya, tapi teorinya macam-macam. Jadi katanya kalau itu masih sifatnya tidak ada pembengkakan, jadi itu bisa pakai air hangat. Tapi kalau ada pembengkakan merah seperti mereka yang mengalami gout arthritis, jadi radang sendi yang kadar terlalu tinggi menimbulkan bengkak, merahan, itu lebih baik dengan kompres dingin dulu. Kompres dingin itu bisa air es, rendam kita. Kalau mau pakai es juga bisa, tapi es batunya mesti dibungkus, masukin di plastik, kemudian dibungkus lagi dengan kain, tidak langsung nempel di kulit kita. Itu kompres ya. Bisa dilakukan beberapa menit, 10 menit sampai 20 menit, diulang-ulang dan sebagainya. Yang kedua tadi mengistirahatkan jari-jari dari pekerjaan. Jadi kalau jari kita terus pakai terus seperti tadi, ya itu akan terus akan lama menjadi tambah berat. Kita harus istirahatkan, mengurangi penyebab-penyebab tadi.
mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang bisa menimbulkan peradangan. Salah satu cara mengistirahatkan itu adalah dengan menggunakan spleen, bidai. Spleen bidai itu ada gambarnya, mungkin bisa lihat next. Itu ada bidai yang bisa diberikan sehingga dapat menyebabkan dia menjadi istirahat jarinya. Baik juga bidai itu dipasang pada malam hari waktu tidur. Karena waktu tidur itu jari kita juga menekuk juga, sehingga kita coba untuk meluruskannya sampai kita bangun pagi. Next, itu gambar bidainya, kita bisa lihat. Dan kemudian next berikutnya lagi. Sekarang kalau kita sudah coba mengistirahatkan tangan, coba mengkompres dan sebagainya, kita bisa melakukan hal lain, yaitu melatih tangan kita. Melatih tangan kita sedemikian rupa sehingga tangan kita bisa berkurang keluhannya. Jadi kalau latihan tangan itu, karena tangan kita kalau ditimbulkan masalah, maka kita usahakan melakukan stretching. Jadi jari kita dorong ke belakang. Kalau gini dorong ke belakang sakit sedikit, tapi itu kita lakukan kira-kira berapa detik, 10 detik, 20 detik, kemudian ulangi lagi, kemudian ke depan lagi. Itu kita lakukan. Jadi dengan cara demikian jari yang tadi mengalami gangguan tadi bisa kita hindari pemberatannya. Di sisi yang lain ada model yang sifatnya adalah seluruh tangan ini didorong ke depan sehingga pergelangan juga ikut ke belakang. Biasanya itu juga menimbulkan relaksasi. Apalagi yang bisa kita lakukan adalah misalnya memperkuat otot-otot jari. Otot jari itu bisa dikuat gerakan ini, tapi diberi beban. Bebannya apa? Adalah karet. Pasang karet gelang juga boleh, berapa biji. Kita melatih kita seterusnya. Ada banyak cara-cara lain untuk melatih. Misalnya kalau ada benjolan di bawah jari karena pembengkakan tadi, itu bisa diurut-urut juga secara perlahan selama 1 menit. Itu berulang-ulang. Jadi itulah cara-cara yang diusahakan untuk melatih, untuk exercise kita punya jari. Nah, next, kalau sekarang kita harus mengatasinya, tidak bisa kita atasi dengan yang keadaan di rumah, perlu berkonsultasi kepada dokter kita. Ada 3 hal yang dokter bisa lakukan kalau betul itu merupakan trigger finger. Yang pertama, memberi obat-obat anti peradangan yang non steroid, bukan golongan steroid. Itu diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kalau nggak mempan juga, dilakukan pemberian anti peradangan golongan steroid sekarang, tapi dengan cara menyuntik tempat yang tadi diperkirakan radang itu, tendonnya diberikan obat suntik golongan steroid. Itu akan mencoba meredakan peradangan itu. Enggak juga berhasil, dokter, terutama dokter yang berkaitan dengan dokter ortopedi, itu bisa melakukan operasi untuk membebaskan tendon tadi dari jebakan yang membuat dia nggak bisa bergerak. Operasinya operasi kecil, cuma pembebasan lokal dilakukan, selesai, boleh pulang. Nah, itulah kira-kira sebenarnya beberapa hal yang penting buat kita, terutama buat kita yang di rumah, walaupun mendapat pengobatan dari dokter, juga melakukan juga kompres, mengurangi penggunaan yang berat, kemudian juga melatih, melakukan stretching dan sebagainya. Saya kira itu para senior sekalian, satu tips yang sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengalami jari kaku, jari pelatuk, jari kaku, apalagi trigger finger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.